Di bawah guyuran air pancuran, Risma dimandikan oleh Pak Harto yang tak henti-hentinya selama memandikan Risma terus membacakan mantra doa dari agama yang dianut oleh Pak Harto. Pak Harto ini orang Hindu. Malamnya saya sekitar jam 7 saya suruh mandi. Saya ke belakang rumah, di situ ada pancuran dan aku mandi di situ, dimandikan sama Pak Harto. Ketika tiba di terminal, semua laki-laki yang bertemu dan melihat Teh Risma itu menatap Teh Risma dengan tatapan penuh nafsu. Sampai-sampai banyak yang nyamperin ke Teh Risma. Namun Teh Risma menghindar, buru-buru naik ke dalam bis. Dalam hati, bener nih, hebat si Pak Harto. Ritual betul-betul tocet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini masih cerita perjalanan hidup Teh Risma. Mungkin di sini Baraya yang baru nonton atau baru bergabung dengan channel KMS bertanya-tanya, ini cerita bener apa kagak? Kok banyak amat nih orang jalanin ritual-ritual pesugihan? Dan Akang jawab dengan Allah yang menjadi saksi, kalau kisah dari Teh Risma ini betul-betul nyata, Teh Rismanya sendiri pun masih ada dan membagikan kisahnya setiap hari ke Akang untuk ditayangkan di channel KMS sebagai bahan pelajaran. Mungkin Baraya KMS yang mengikuti Akang dari zaman di Tatar Pakuan Alam sudah pernah mendengar beberapa kisah Teh Risma yang Akang tayangkan. Mungkin bertanya pula, nih kenapa ditayangin lagi? Nah, Akang tayangkan lagi di channel KMS. Pertama, karena video-video kita, video-video Akang di channel Tatar Pakuan Alam itu semua sudah nggak ada. Bahan-bahannya pun semua diambil sama rekan yang dulu kerjasama sama kita. Nah, terus sengaja ditayangkan ulang. Pertama, permintaan dari narasumber sendiri. Yang kedua, ini sebagai bentuk perlawanan. Perlawanan apa? Jadi di APK lain kalian bisa lihat, scroll sendiri. Dukun-dukun pesugihan pada zaman saat ini itu mereka terang-terangan menawarkan jasanya, ngantar orang pesugihan, mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk menjadi pengikut jin yang mereka puja, yang mereka sembah. Itu udah nggak ada malu. Secara langsung ngajaknya, bahkan ada yang lab juga. Ritualnya seperti apa, hasilnya bagaimana. Dan Akang di channel KMS menayangkan terus cerita-cerita pesugihan itu untuk mengimbangi mereka. Mereka mengajak, dan di sini di channel ini Akang mengingatkan melalui kisah perjalanan nyata tentang ritual-ritual pesugihan, agar orang-orang itu bisa melek, bisa tahu sisi gelap ritual pesugihan itu seperti apa, dampaknya bagaimana. Ketika mereka, dukun-dukun pesugihan, wali-walinya setan, mengajak orang untuk ikut sesat menemani dia di neraka jahanam, di sini Akang berlomba pula mengingatkan orang agar jangan terjerumus ke dunia yang seperti itu. Masuk ke cerita,
Kisah kali ini masih tentang kisah Teh Risma. Yang asli betul nyata. Akang bisa jamin ya, dunia akhirat insya Allah akan pertanggungjawabkan cerita ini. Di mana dulu Teh Risma sempat pula terjun lagi ke dunia malam, lalu melakukan ritual pesugihan di daerah Boyolali, tepatnya di sebuah perkampungan yang mayoritas di sana penduduknya beragama Hindu, terletak di lereng Gunung Merbabu. Nah, di desa itulah Teh Risma menemui seorang dukun yang bernama Pak Harto atas saran dari Mamih, pemilik tempat Teh Risma bekerja di dunia malam. Dan oleh sosok si Pak Harto ini yang tinggal di Boyolali sana, Teh Risma ditawari ritual pesugihan. Dan jangan lupa, sebelum mendengarkan dan menonton video ini, like dan share video-video di channel KMS, di media sosial kalian, agar lebih banyak orang lagi yang melek, yang paham, yang tahu seperti apa dampak ketika kita melakukan perjanjian dengan setan. Baraya semua tentunya masih ingat cerita pesugihan Jaran Panoleh yang sempat Teh Risma lakukan karena diajak oleh suaminya si Alexander. Yang ternyata di situ Teh Risma dikejar-kejar oleh siluman kuda sampai mau ditunggangi pula. Sampai akhirnya Teh Risma ini selepas Alex pergi meninggalkan dirinya, dia pun balik ke Bandung, ke rumah ibu kandungnya, Ibu Eti, di Kopo tuh. Sampai Teh Risma pun dibantu oleh seorang kiai, pemilik sebuah pondok pesantren daerah Caringin, Bandung, untuk bisa lepas dari perjanjian yang tak sengaja dia lakukan dengan sosok pesugihan Jaran Panoleh. Nah, waktu itu, selepas dilepaskan, diputus oleh Kiai Jamaluddin dari pesantren Caringin, Risma tinggal bersama sang ibu dan bapak tirinya, beserta dengan anak-anaknya. Namun pada waktu itu, awalnya sih gak ada masalah selama Risma menumpang di sana. Namun selepas beberapa waktu numpang di tempat ibu tirinya, Risma yang memang saat itu kan sudah nggak kerja, anak-anak Teh Risma itu kan sering ngambil jajanan di warung milik sang ibu. Nah, bapak tiri Teh Risma nggak suka, merasa keberatan. Risma dan anak-anaknya hidup numpang makan dari ibunya, jajanan pun sampai ngambil sendiri ke warung. Nah, satu saat bapak tirinya Teh Risma ini memarahi anak-anak Teh Risma sampai keluar bahasa-bahasa kotor. Dan perkataan seperti itu terdengar langsung oleh telinga Teh Risma. Ibu mana dong yang ridho anaknya dicaci maki seperti itu? Apalagi anak kecil itu kan gak tahu apa-apa. Sampai akhirnya Teh Risma pun berpikir panjang, lalu dia pun memutuskan balik lagi ke Solo. Karena walaupun kota Solo ini bukan kampung halamannya dan baru beberapa tahun tinggal di Solo di Kartasura, Risma sudah terlanjur betah tinggal di sana. Kalau bukan masalah Alex yang kabur, terus dia yang dikejar-kejar siluman kuda dari Ki Ageng Balak, gak bakal dia keluar dari Solo balik ke Bandung. Akhirnya Teh Risma pun dengan membulatkan tekad, dia membawa semua anaknya ke Solo. Yang pada waktu itu, di Solo sana,
Teh Risma ngontrak di sebuah perumahan yang baru jadi. Namanya perumahan Ngasem Baru. Perum Ngasem Baru. Sampai sekarang pun perumahannya masih ada. Orang Solo pasti tahu. Bisa kalian cek sendiri di Google, ada perumahan Ngasem Baru. Nah, waktu dulu saat perumahan itu baru selesai dibangun, Teh Risma menjadi salah satu penghuni pertama di perumahan itu. Perumahan ini pun masih pada kosong. Sewaktu Teh Risma ngontrak di Perum itu, ngambil Perum tipe 21, itu penghuni di sana bisa dihitung jari. Mulailah Teh Risma pun tinggal di Solo, di perumahan Ngasem Baru beserta dengan anak-anaknya. Di sini, Teh Risma masih punya uang tabungan. Sewaktu dia dulu kerja di tempat prostitusi di Dago, masih ada tabungan cukup besar yang dia gunakan untuk menghidupi anak-anaknya. Nganggur waktu itu Teh Risma, belum dapat kerja. Beberapa waktu Teh Risma tinggal di sana, uang pun sudah mulai menipis. Lalu Teh Risma mendengar kabar kalau ibu tirinya, istri dari bapaknya, bapak kandungnya, si Bu Tini, istri Bapak Endang Saim, itu udah cerai sama Pak Endang. Nah, Risma dengan ibu tirinya ini memang agak dekat. Lawong umurnya cuman terpaut 7 tahun. Risma pun menulis surat, dia kirimkan ke Bandung ke tempat tinggal ibu tirinya. Nah, ibu tirinya yang sudah bercerai ini akhirnya nyusul ke Solo dan ikut tinggal bareng dengan Risma. Ibu tirinya pun waktu itu ya uang punya. Lawong dia ini sempat kerja di Arab Saudi. Cuman Risma nggak inget, ini si Bu Tini ini istri bapaknya yang keberapa. Soalnya Pak Endang, bapak kandung Teh Risma, itu 11 kali menikah sepanjang hidupnya. Tukang kawin beliau ini. Nah, mulailah tinggal bersama dengan Risma di perumahan Ngasem Baru. Di sini ibu tirinya Risma, Bu Tini, yang memang begitu akrab pula dengan Risma, dia pun tak sungkan-sungkan membantu perekonomian Teh Risma. Ditambah uang tabungan Risma yang udah makin menipis dan udah mau habis. Nah, waktu itu pasangan mantan ibu tiri dan Teh Risma itu diskusi nyari pekerjaan untuk kehidupan mereka selama tinggal di Solo. Setelah cukup panjang berdiskusi, menimbang-nimbang untung rugi baik buruk, akhirnya Teh Risma dan Bu Tini, khususnya Teh Risma, memutuskan untuk terjun lagi ke dunia malam. Karena apa? Nyari pekerjaan susah. Soalnya Teh Risma ini pendidikannya kan minim, cuman lulusan SD saat itu. Nah, di Solo nyari tempat prostitusi itu mudah. Walaupun kota kecil nggak sebesar Bandung, tapi tempat prostitusi di Solo, kata Teh Risma dulu nih, sekarang nggak tahu ya, dulu banyak. Dan gampang membedakannya. Bangunannya ya rumah warga di pinggiran jalan biasanya. Ada cirinya. Waktu dulu tempat prostitusi di Solo itu kalau malam hari di terasnya ada ciri apa? Lampu. Kalau teras rumah, teras bangunan yang menggunakan lampu berwarna hijau, nah itu tempat prostitusi. Jadi cirinya lampu warna hijau. Tiap rumah yang ada lampu warna hijau, disitulah tempat mangkalnya para PSK. Nah, di sini Risma beserta Bu Tini mendatangi sebuah tempat prostitusi di Jalan Slamet Riyadi dekat Sriwedari.
Risma pun menjumpai sosok pemilik tempat prostitusi itu yang terkenal dengan nama Mamih Pipit. Ini semua namanya asli ya. Karena permintaan Teh Risma, Kang nggak usah disamarin. Semua namanya nama asli aja. Ini nama-namanya asli, nggak ada yang disamarin. Nama tempat semua asli, nggak disamarkan sama sekali. Risma dan Bu Tini pun diterima kerja oleh Mamih Pipit. Di mana waktu itu Mamih Pipit punya 37 perempuan yang menjadi pekerja di rumah tempat prostitusinya. Maka mulailah Teh Risma dan ibu tirinya bekerja di tempat prostitusi itu. Teh Risma, dia punya kelebihan di antara yang lain. Teh Risma ini Cindo. Kakeknya itu kan asli orang Cina. Yang Tuan Chen itu loh, pemilik perkebunan teh daerah Cipatat, Raja Mandala. Zaman dulu ya, sekarang udah nggak ada. Teh Risma yang punya wajah Cindo tentunya menjadi daya tarik utama di tempat prostitusi Mamih Pipit. Namun di sini ada keunikan pula dari Bu Tini. Teh Risma itu biasanya berangkat kerja ke tempat Mamih Pipit jam 5 sore. Pulang pagi. Di sini nggak diatur waktu oleh Mamih Pipit, nggak kayak di Bandung. Yang penting setor aja gitu. Nah, Risma pun beserta Bu Tini berangkat kerja ke tempat Mamih Pipit. Namun Bu Tini ketika jam 3 sore asar nih, dia sholat dulu. Nah, uniknya mau kerja malam, ini Bu Tini dia sholat sunnah dulu 2 rakaat, baca Yasin, baru berangkat ke tempat prostitusi. Ini gambaran ibadah jalan, maksiat jalan bro. Jadi sholat sunnah dulu, baca Yasin, baru ke tempat prostitusi. Yaitu Bu Tini ya, ibu tirinya Teh Risma. Mulailah kerja di tempat Mamih Pipit. Duduk di kursi menunggu para pelanggan datang booking Teh Risma. Nah, waktu itu Teh Risma berhubung penghuni baru, itu banyak lelaki hidung belang yang menginginkan Teh Risma. Sampai-sampai Teh Risma ini dalam satu malam bisa layanin orang 7-8 laki-laki. Biasa di booking dari rumah Mamih Pipit, lalu diantar nih sama handle-nya. Kalau dulu di Bandung namanya Pak Bambang. Nah, kalau di Solo, di Slamet Riyadi, itu handle-nya Teh Risma namanya Masri. Di tempat itu Teh Risma dipanggilnya Amoy. Moy, ada yang booking. Sekarang langsung Bapak antar. Ucap Masri. Siap Mas, diantar nih Teh Risma menuju ke Hotel Sriwijaya. Ya, hotel kelas-kelas melati gitulah. Teh Risma pun melayani si lelaki hidung belang. Nah, di sini tarifnya Teh Risma itu sekali ngelayanin dapatnya 500.000. Kadang ada yang ngasih tips juga, agak besar tipsnya. Nah, dari 500.000 itu diserahkan ke Mamih Pipit 150.000. Kalau Bu Tini, ibu tirinya Teh Risma, itu tarifnya 300. 50.000 buat Mamih Pipit. Kalikan aja. 350.000 nih, sisa setor ke Mamih Pipit, kali 7-8. Kan udah gede banget tahun segitu. Dari situ pun Teh Risma mulai bisa kembali hidup senang, hidup mapan. Tiap hari kerja pulang pagi, sampai Teh Risma bisa lagi nyewa mempekerjakan babysitter, terus nyewa pembantu buat ngurus rumah, anak-anak diurus sama babysitter. Gajinya ya dari penghasilan Teh Risma di tempat prostitusi. Waktu pun terus berlalu sampai Teh Risma bisa beli mobil second untuk kendaraan pribadinya.
Gak perlu lagi pesan taksi tiap mau berangkat kerja. 1 tahun berlalu, Teh Risma kerja di tempatnya Mami Pipit. Namun di sini makin lama penghasilan Teh Risma makin menurun. Teh Risma tahu betul anak-anak Mami Pipit yang 37 orang itu semua rata-rata make magic. Ya memang di dunia malam yang namanya magic seperti susuk, pengasihan, itu udah hal yang lumrah. Soalnya Akang sendiri sempat banyak mantan-mantan pekerja dunia malam. Bahkan ada DJ pula. Ada ya sejenis PSK juga. Ani-ani bahkan dari Surabaya. Pernah ada ani-ani dari Surabaya. Apa? Mereka pengen tobat, ngelepas susuk dan ilmu-ilmu pengasihan yang ada di tubuh mereka. Karena ya tergugah dengan cerita di video yang kita tayangkan. Nah, Teh Risma sadar betul dia kalah saing bukan karena fisik, tetapi karena magic yang digunakan oleh anak-anak Mami Pipit. Waktu itu yang jadi primadona namanya si Osin. Wah, susuknya entah berapa tuh di badannya. Nah, di sini karena penghasilan semakin menurun, Teh Risma dan Bu Tini cerita ke Mami Pipit. "Mi, kenapa ya Mi? Sekarang penghasilan kami berdua makin lama makin nurun Mi. Biasanya semalam bisa 7-8. Sekarang paling banter 3-4 pelanggan Mi." "Iya Mi, saya juga paling cuma layanin 3 orang, kata Bu Tini. "Makanya kalian ini jangan polos. Lihat dong, anak-anak lain itu semua pada punya dukun. Ada yang pasang ilmu pengasihan, ada yang pasang susuk. Kalian juga jangan mau kalah. Cari dukun, pasang susuk, biar kalian ini bisa kembali laris seperti dulu," ucap Mami Pipit. Namun Teh Risma dan Bu Tini itu kan nggak tahu daerah Solo dukun itu di mana. Takutnya kan ketemu dukun abal-abal, yang ada malah rugi nanti. Lalu di sini Mami Pipit pun menyarankan Teh Risma untuk pergi ke daerah Boyolali, menemui seorang dukun yang bernama Pak Harto. "Amoy, kamu ke Boyolali saja. Temui dukun yang namanya Pak Harto. Dia dukun sakti. Mami dulu pernah dibantu juga sama Pak Harto. Kalau kamu Tini, kamu pergi saja ke daerah Sragen. Kalian jangan datang ke dukun yang sama. Harus berbeda. Karena anak-anak lain pun seperti itu. Gak ada yang dukunnya samaan. Beda-beda semua." Lu bayangin kan, 37 orang tambah 2 nih calon, Teh Risma sama Bu Tini. 39 orang punya dukun masing-masing. Berarti total berapa? 39 dukun yang bekerja sama dengan tempat prostitusinya Mami Pipit. Gila memang. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Sampai sekarang pun jangan kira ani-ani yang sering keluar negeri, yang dibayarin sama gadun-gadunnya, pakai bro. Nggak ada yang nggak pakai. Semua pakai. Karena kalau persaingan fisik, lah tinggal oplas. Muka karidut aja kayak Oray Kadut bisa cakep. Gak bisa cuman modal tampang doang. Pakai yang gituan pula. Oh, zaman modern Kang, apa emang masih ada yang kayak gituan? Jangan dikira bro. Kan sudah Akang jelaskan tadi, di TikTok itu banyak yang kayak gitu. Promosi, edan-edanan. Nah, edanin pula sama kita nih biar orang-orang makin sadar. Teh Risma pun lantas diberi secari kertas bertuliskan alamat tempat tinggal dari sosok dukun yang bernama Pak Harto. Begitu pula Bu Tini.
Dikasih juga alamat dukun di daerah Sragen. Nah, selepas mendapatkan alamat dan arahan dari Mamih Pipit, Risma dan Bu Tini pun pamitan pulang dan berniat untuk lekas-lekas menemui dukun yang direkomendasikan oleh Mamih Pipit. Singkat cerita, esoknya pagi-pagi Risma dan Bu Tini keluar dari rumah ikhtiar untuk menemui dukun yang sudah disarankan. Risma langsung menuju ke terminal, naik bis yang langsung mengantarkan dirinya ke daerah Boyolali. Waktu itu, sesuai arahan dari Mamih Pipit, "Moy, kamu tinggal turun di terminal Boyolali. Nanti kamu tanyakan saja ke tukang ojek. Soalnya ojek-ojek di terminal semua sudah pada tahu tempat tinggal dari Pak Harto. Pak Harto ini dukun terkenal. Tukang-tukang ojek di sana udah sering nganter orang ke tempatnya Pak Harto." Nah, arahan dari Mamih Pipit itulah yang dilaksanakan oleh Risma. Tiba di terminal Boyolali, turun dari bis, Risma pun lantas langsung berjalan kaki menuju ke pangkalan ojek yang tak jauh dari sana. Tiba di pangkalan ojek, "Permisi mas." "Oh iya, mau kemana mbak?" "Ini loh mas, saya mau ke tempatnya Pak Harto," sambil nunjukin kertas bertuliskan alamat. "Oh mau ke Pak Harto? Ayo mbak, saya antar ke sana." "Makasih mas. Kira-kira jauh nggak ya dari tempat ini?" "Wah, jauh banget mbak. Jauh. Cuman untuk ke sana nggak ada kendaraan umum. Cuman bisa ditempuh sama ojek kayak kita." "Oh gitu ya mas. Ya udahlah mas, nggak apa-apa. Anterin ya mas sampai ke rumahnya Pak Harto." Si tukang ojek pun menyanggupi. Lantas Risma dibonceng langsung meluncur ke tempat tinggal Pak Harto. Yang ternyata tempat tinggal Pak Harto ini itu di pekampungan di lereng Gunung Merbabu yang begitu jauh dari terminal. Risma aja ampe pegel tuh, ampe kebas tuh pantat saking jauhnya ke tempat si Pak Harto. Jalanannya pun ya lumayan terjal lah. Singkatnya, tibalah Risma dan si tukang ojek di gapura desa tempat tinggal Pak Harto. Yang dimana gapura tempat tinggal Pak Harto ini, itu di kanan kirinya ada patung Dewa Ganesha. Dan ketika masuk ke pekampungan, Risma pun terkejut. Rumah-rumah di sana itu rata rumah-rumah panggung. Dan ada yang unik pula. Para penghuni pekampungan ini semua memakai pakaian yang serupa. Perempuannya masih mengenakan kemben. Dan yang laki-laki itu bawahannya pakai kain jarik. Pakaian khas orang-orang Jawa. Hampir sama seperti gambaran pekampungan adat di daerah Bali. Masih betul menjaga tradisi. Tiba di pekampungan, Teh Risma dan si tukang ojek pun berhenti di sebuah rumah. "Mas, rumahnya Pak Hartonya di mana?" "Lah itu teh, kalau tempat tinggalnya Pak Harto sih saya kurang tahu. Tapi kalau kampungnya ya ini. Nanti coba kita tanyakan dulu," ucap si tukang ojek. Nah di sini tukang ojek dan Teh Risma nanya-nanya ke warga di sana tempat tinggalnya Pak Harto. Waktu itu Risma dan si tukang ojek nemuin seorang perempuan tua yang lagi duduk sambil nginang sirih di depan rumah. "Permisi mbah." "Oh iya nduk, ana apa ya?" "Ini loh mbah, rumahnya Pak Harto sebelah mana ya?"
Oh, rumahnya Pak Harto. Rumah Pak Harto tinggal naik ke sana tuh. Ternyata jalan ke tempat tinggalnya Pak Harto itu harus berjalan kaki melewati jalanan setapak di lereng gunung. Yang tentunya jalannya begitu terjal, batunya aja masih gede-gede katanya. Risma pun berterima kasih, lantas berjalan kaki ditemani si tukang ojek menuju ke rumah Pak Harto. Nah, Risma agak kepayahan pula nih. Jalan kaki ke tempat tinggalnya Pak Harto. Jaraknya cukup jauh, jalanannya pun masih jalanan setapak. Namun di sini, ketika mendekat ke arah rumah Pak Harto, Risma terkejut karena Pak Harto sudah berdiri sambil tersenyum di depan pintu rumahnya. Nih Pak Harto kayak yang udah tahu kalau bakal ada tamu datang ke sana. Lantas, Risma pun beruluk salam mencium tangan Pak Harto. Sudah tak tunggu dari tadi, Nduk. Yo masuk, ada perlu apa? Ucap Pak Harto dengan senyum yang berwibawa. Sedangkan si tukang ojek menunggu di luar sampai keperluan Teh Risma selesai. Risma pun masuk ke dalam di ruang tamu, lantas disuguhi minuman ala kadarnya oleh istri dari Pak Harto. Pak Harto ini perawakannya pendek, badannya kurus, tapi aura wibawanya itu begitu kuat. Kebapaan membuat Teh Risma nyaman berbicara dengan Pak Harto walau baru pertama kali bertemu. Lantas Risma pun kan ditanyai ada keperluan apa datang ke sana. Jadi Nduk, ada perlu apa? Kamu jauh-jauh dari Solo datang kemari. Begini Mbah, terus terang saja Mbah, saya ini kerja di dunia malam. Dan di tempat saya kerja, itu banyak saingan Mbah. Saya sudah mulai tersisihkan. Karena rata-rata semua teman-teman seprofesi saya itu pada make Mbah. Oh gitu. Jadi kalah saing. Konco-koncomu pakai susuk, pakai pelet, pakai ilmu pengasihan. Nah itu Mbah. Maksud saya Mbah, menemui Pak Harto. Begini loh Mbah. Saya ya pengen juga bisa normal lagi seperti waktu pertama kerja. Banyak pelanggan, banyak yang booking saya Mbah. Bisa Nduk, bisa. Kalau di tempat Bapak itu banyak. Mau pengasihan apa? Mau susuk seperti apa? Di tempat Bapak ini, dari mulai yang biasa, tingkat rendah, yang standar, sampai yang mahal pun ada. Namun ada pula susuk. Bisa kamu pilih, mau susuk padi, susuk perak, susuk emas, atau susuk intan. Kalau yang paling tinggi itu ya susuk intan, susuk berlian. Dan ada lagi Nduk, itu pakai ritual pesugihan. Ini lebih mantap, lebih bagus dari semua yang sudah Simbah tawarkan. Terserah kamu mau pakai yang mana. Di sini Risma nggak mau tanggung-tanggung. Mau yang paling bagus aja. Bah, saya nggak mau yang tanggung-tanggung, Mbah. Saya mau minta yang paling bagus, Mbah. Yo, kalau yang paling bagus, ya ritual pesugihan, Nduk. Gak apa-apa, Mbah. Tapi kira-kira ada tumbal tidak, Mbah? Di sini kan Teh Risma takut seperti waktu Jaran Panoleh di Ki Ageng Balak. Nggak ada, Nduk. Nggak ada tumbal. Hanya saja ada peraturan yang harus kamu taati. Karena kalau tidak,
dampaknya luar biasa. Bisa hancur kehidupan kamu. Gak pakai tumbal, Nduk. Gimana? Mau? Mau, Mbah? Saya mau, Mbah. Saya ngambil yang ritual pesugihan saja. Yo wis, kalau kamu mau ngambil ritual pesugihan, kamu menginap saja malam ini. Karena ritualnya nanti dilakukan malam hari, Nduk. Risma pun setuju. Lantas dia keluar ngasih tahu tukang ojek agar besok saja datang lagi ke rumah Pak Harto menjemput dirinya. Si tukang ojek lantas pamitan balik ke terminal. Sedangkan Risma akan menginap di rumah Pak Harto untuk melakukan ritual pesugihan. Di rumah Pak Harto, Risma pun menunggu malam tiba. Dia habiskan waktu dengan bercerita tentang masa lalu hidupnya kepada Pak Harto dan istrinya. Di sini Risma begitu kerasan karena Pak Harto dan istrinya ini memang begitu ramah. Dan memang terus terang, Akang yang beberapa puluh kali ke berbagai daerah di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, itu ramah-ramah mereka. Bikin betah lah. Kalau ke Jawa ya baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu nggak kayak ke tempat atau keluar kota. Udah kayak di kampung sendiri. Dari mulai hawanya segala macam tuh enak loh. Nah ini pun dialami oleh Teh Risma. Begitu kerasan sampai lupa waktu. Dan sore harinya Teh Risma pun diajarkan sebuah rapalan mantra yang nanti malam harus Teh Risma gunakan, harus dia dawamkan saat melakukan ritual pesugihan. Nah di sini Teh Risma sendiri nggak diberitahu pesugihan macam apa yang nanti dia lakukan. Waktu itu tepat sekitar jam 7 malam, Teh Risma diajak oleh Pak Harto ke belakang rumah. Duk, untuk yang pertama, kamu akan simbah mandikan. Di mana, Mbah? Yo di belakang rumah, Nduk, di air pancuran, ucap Pak Harto. Risma pun menurut. Sedangkan istri Pak Harto menyiapkan sesaji, umbo rampe dan sejenisnya untuk keperluan ritual Risma. Risma pun mengekor di belakang menuju ke halaman belakang rumah Pak Harto. Yang memang di belakang rumah Pak Harto ini hutan, langsung gunung merbabu. Lalu di sini Teh Risma pun ya tentunya langsung menanggalkan semua pakaiannya. Lalu di bawah guyuran air pancuran, Risma dimandikan oleh Pak Harto yang tak henti-hentinya selama memandikan Risma terus membacakan mantra doa dari agama yang dianut oleh Pak Harto. Pak Harto ini orang Hindu. Nah, selepas selesai dimandikan, Risma pun kembali disuruh mengenakan pakaian. Sambil menunggu ritual selanjutnya akan dilakukan, Risma istirahat sekejap di dalam rumahnya Pak Harto. Nah, di sini Risma belum merasakan apapun pasca dimandikan oleh Pak Harto. Dia hanya duduk diam, sedangkan Pak Harto dan istrinya sedang melakukan persiapan untuk ritual lanjutan. Tak berselang lama, istri dari Pak Harto pun masuk ke dalam rumah. Nduk, sudah ditunggu simbah di belakang untuk ritual selanjutnya. Oh iya Bu. Risma lantas buru-buru ke belakang rumah diantar istrinya Pak Harto. Lantas berjalan beberapa meter yang ternyata nih di belakang rumah Pak Harto itu ada seperti kepunden. Ada gundukan tanah menyerupai seperti kuburan, dan di atas gundukan tanah ini diletakkan batu yang cukup besar. Dan di bawah kepunden itu Pak Harto sudah menggelar
selembar kain kapan. Lalu diletakkan pula umbo rampe sesaji yang begitu komplit. Lantas Pak Harto memanggil Risma. Risma lalu berjalan mendekat. Nduk, ritual tak mulai yo. Kamu duduk munajat di belakang si Mbah. Iya Mbah. Risma lantas duduk bersimpuh di belakang Pak Harto. Yang selepas itu, Risma mendengarkan Pak Harto yang merapalkan mantra-mantra, doa-doa, selepas membakar beberapa dupa dan kemenyan. Nah, ketika ritual sedang dibuka oleh Pak Harto, hawa memang langsung berubah. Begitu drastis. Hawa mistis, angker, langsung dirasakan Teh Risma. Sama seperti dulu waktu ritual di bawah patung kuda. Di pinggiran sungai Racing. Maka hal itu pun membuat Teh Risma ya teringat akan ritual yang sempat dia lakukan dengan Alexander di Ki Ageng Balak. Selepas ritual dibuka oleh Pak Harto pun berbalik ke arah Risma. Duk, sekarang tanggalkan semua pakaianmu. Telanjang bulat, Mbah. Iya, Duk. Risma pun nurut. Semua pakaiannya dia lepas sampai tak ada sehelai benang pun yang nempel di tubuh Risma. Lalu Pak Harto, si Mbah Harto nih, menyuruh Risma berdiri. Berdiri, Nduk. Dan sekarang kamu rapalkan mantra yang sudah Simbah ajarkan. Dan kelilingi kepunden ini. Jangan berhenti sebelum Simbah suruh. Sambil terus kamu rapalkan mantra itu dan meminta agar hajat keinginanmu terkabul. Ucap Pak Harto. Risma pun nurut. Dengan tubuh tak berbusana, diterpa hembusan angin merbabu yang begitu kencang, membuat tubuh Teh Risma menggigil kedinginan. Lantas Teh Risma memejamkan mata, lalu mulai merapalkan mantra. Berjalan mengelilingi kepunden itu. Nah, ini sama persis seperti di keramat Ki Ageng Balak. Dan sama pula seperti di keramat Serandil. Ada ritual mengelilingi tempat keramat. Di Gunung Kawi pun ada, bro. Cuman ya gak bakal diekspos lah sama orang-orang sana, khususnya yang mengurus tempat itu. Tapi berdasarkan pengakuan beberapa narasumber yang sempat melakukan ritual itu, memang ada ritual seperti tawaf. Nah, dalam ritual pesugihan pun ada hal yang serupa. Makna tawaf sendiri itu hikmahnya ya. Pertama, ketika kita tawaf di depan Ka'bah, itu merupakan tanda tunduknya kita kepada Allah. Dan yang kedua, menjadi tanda pula Allah lah yang menjadi pusat kehidupan kita, jadi tujuan utama hidup kita. Nah, di ritual pesugihan pun sama. Bedanya, tawaf mengelilingi tempat ritual, tempat keramat, itu pertanda tunduknya kita kepada sosok yang menghuni tempat keramat. Dan tanda kalau si penghuni tempat keramat itulah yang menjadi tujuan hidup, yang menjadi sandaran hidup. Nah, ini loh proses pemurtadan yang terselubung. Orang awam kan gak bakal ngerti, bro. Makanya akan jelasin biar pada pada tahu, pada paham. Karena di agama manapun gak dibenarkan hal seperti itu. Setiap agama itu punya Tuhan. Gak boleh dong kalau bersekutu dengan selain Tuhannya. Apalagi ini buat yang muslim nih. Jangan jangan. Hancur hidup kalian. Dunia akhirat hancur. Penyesalan pun udah gak berarti apa-apa.
ketika sudah mati nanti. Nah, Teh Risma terus memutari kepunden itu, melantunkan mantra sambil terus bermunajat. Begitu lama memutari kepunden, sampai akhirnya Pak Harto menyuruh Teh Risma berhenti. Lalu disuruh kembali duduk bersimpuh di samping Pak Harto. Dan kembali disuruh bermunajat menghadap ke kepunden, meminta hajatnya dikabulkan. Dibarengi oleh Pak Harto yang terus merapalkan mantra-mantra. Singkat cerita, selesailah ritual di depan kepunden di belakang rumah Pak Harto. Risma disuruh mengenakan kembali pakaiannya. Ritual dilakukan hampir 2 jam. Yang selepas itu, Risma pun dituntun Pak Harto masuk ke dalam rumah. Diajak masuk ke kamar khusus tempat Pak Harto melakukan ritual. Begitu pintu kamar dibuka, di dalamnya sesaji begitu komplit segala ada. Dan di lantai kamar rumah Pak Harto itu sudah ada pula selembar kain kapan yang dihamparkan. Duk, buka kembali semua pakaianmu. Tidur telentang di atas kain kapan. Baik, Mbak. Risma nurut. Pakaiannya dia lepas kembali, lantas tidur telentang di tengah hamparan kain kapan. Yang selepas itu, Pak Harto membakar kemenyan, bakar dupa, baca-baca mantra, lalu berdiri sambil memegang sebuah kendi. Lalu berjalan memutari Risma sambil menyiprat-nyipratkan air dari dalam kendi. Dan selepas itu, Pak Harto kembali duduk. Risma disuruh duduk pula sambil mengenakan kembali semua pakaiannya. Lalu Pak Harto berkata, "Duk, kamu harus datang lagi ke tempat ini untuk melakukan ritual yang sesungguhnya, untuk melakukan ritual penyempurnaan. Dan syarat utamanya, kamu harus bawa madat." Madat? Madat itu apa, Mbah? Ya nanti tinggal kamu tanyakan saja ke toko tempat yang jualan. Nanti Simbah kasih tahu di mana letak toko itu di daerah Solo. Iya, Mbah. Apalagi, Mbah? Cukup itu saja. Sisanya yang lain nanti Simbah yang sediakan. Kamu pulanglah saja dulu dan balik lagi kemari bawa madat sesuai permintaan Simbah, ucap Pak Harto. Risma pun setuju. Malam itu selepas selesai ritual, Risma menginap di rumah Pak Harto dan pagi harinya dijemput si tukang ojek balik ke terminal, pulang lagi ke perumahan Ngasem Baru. Tiba di perumahan Ngasem Baru, di rumahnya, Teh Risma melihat ibu tirinya pun sudah ada di rumah. Ibu tirinya pun bertanya, "Gimana, Ris? Udah selesai?" "Belum, Bu. Katanya mesti datang sekali lagi sambil disuruh bawa madat." "Ibu sendiri bagaimana?" "Ya, ibu juga belum selesai. Ibu harus balik lagi ke Sragen." "Bu, anter yuk." "Anter kemana, Ris?" "Ya anter beli madat, Bu." Bu Tini pun setuju. Lantas mengantar Risma ke sebuah toko di daerah Solo, tempat yang menjual alat-alat ritual. Waktu itu kan Risma belum tahu madat itu bentuknya seperti apa. Tiba di toko, Risma pun langsung bertanya, "Mas, ada jual madat, Mas?" Ada, Mbak." "Mau berapa, Mbak?" "Beli 2 saja, Mas." "Harganya berapa?" "Satunya 300.000, Mbak." "Oh, zaman dulu 300.000, Bro."
itu madatnya macem-macem. Ada yang berbentuk seperti pasta gigi, cap tengkorak, itu madat Turki. Itu makin banyak gambar cap tengkoraknya makin mahal. Bentuknya seperti pasta gigi, cuman bungkusnya dari kuningan. Kalau dibukanya mesti digergaji. Akang dulu sering pakai juga waktu zamannya musim harta karun. Waktu masih jadi dukun ya. Nah, Risma pun membeli madat yang serupa. 600.000 langsung dibayar oleh Risma. Yang selepas itu, Risma dan ibu tirinya pun pulang selepas berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Esoknya, Risma balik lagi ke Boyolali. Pagi-pagi tuh, langsung ke Boyolali. Naik ojek yang sama, diantar langsung ke rumahnya Pak Harto. Biasa ya mas, besok pagi jemput lagi kemari. Siap mbak. Tukang ojek pun selepas dibayar langsung pulang lagi ke terminal. Risma pun bertemu dengan Pak Harto serta istrinya. Gimana Nduk? Ada pak. Ini saya beli 2. Bagus. Mana madatnya? Madat pun diserahkan ke Pak Harto. Madat langsung disimpan dan Pak Harto berkata, Nduk, malam ini kita akan melakukan ritual yang sama seperti yang pertama. Ini ritual terakhir, Nduk. Kamu harus mantapkan hati, bulatkan niatmu, bulatkan tujuanmu. Iya mbak, saya sudah siap mbak. Pokoknya, saya pengen kaya raya mbak. Bisa Nduk, bisa diatur. Seperti biasa, istirahat kan. Lalu, seperti malam yang lalu, jam 7, Risma dimandikan oleh Pak Harto di air pancuran. Selesai mandi, langsung ke punden. Nah, di sini biasa ada kain kapan dihamparkan, lalu sesaji diletakkan pula di situ. Risma langsung telanjang bulat, tak berbusana sama sekali. Madat lantas diletakkan dan dibakar di pedupaan. Lalu ritual dimulai oleh Pak Harto. Yang selepas itu Risma disuruh berdiri dan memutari kembali ke punden seperti pertama kali. Risma pun melakukan itu semua dengan kondisi telanjang bulat, memutari ke punden, merapalkan ajian atau mantra yang diajarkan oleh Pak Harto, sambil bermunajat meminta keinginannya dikabulkan. Dan di sini tentunya sepanjang ritual, Risma dilarang menyebutkan asma-asma Allah. Seringkali Risma hampir keceplosan, untung nggak sampai keluar lisan. Nah, selepas cukup lama memutari ke punden, Risma lantas disuruh duduk di hamparan kain kapan. Risma pun duduk bersila. Lalu di sini Pak Harto mengambil beberapa botol minyak wangi. Yang Teh Risma sendiri nggak tahu itu minyak apa. Di antara sesaji dibawa ke punden. Minyak itu lantas dibalurkan oleh Pak Harto ke sekujur tubuh tak berbusana Teh Risma. Dari ujung kepala, ujung rambut, sampai ke ujung kaki, tak ada 1 senti pun yang luput dari baluran minyak wangi oleh tangan keriput Pak Harto. Kebayang dong, nyengeknya kayak gimana, lengket juga di badan. Tapi demi kelangsungan hidup, demi keberhasilan ritual, Teh Risma tak peduli. Selepas sekujur badannya dibalur oleh minyak wangi, Pak Harto menyuruh Teh Risma mengenakan kembali pakaiannya. Lalu dibawa masuk ke rumah menuju ke kamar ritual. Di sini telanjang lagi, pakaian semua dibuka. Lalu berbaring di atas hamparan kain kapan. Pak Harto mengulang ritual lagi. Lalu seperti yang pertama,
dia mengambil kendi berisi air suci yang sudah didoakan. Lalu berdiri membacakan mantra sambil memutari teh Risma, menyiprat-nyipratkan air suci itu ke sekujur tubuh teh Risma. Nah, di sini teh Risma mulai merinding, sekujur badannya agak gemetar, seolah ada sesuatu yang merasuk ke dalam tubuh teh Risma. Pak Harto memutari teh Risma sekitar 9 putaran. Selepas itu, Pak Harto menyuruh teh Risma duduk, lalu mengambil sesuatu dari dalam sakunya, yang ternyata ketika dikeluarkan, itu sebuah kalung. Kalung yang bandulnya itu kain seperti kain rajahan yang bentuk persegi 4. Tahulah ya, kalung yang biasanya zaman dulu dikenain ke bayi buat tolak bala. Nah, kainnya seperti itu. Kalung itu pun langsung dikenakan ke leher teh Risma oleh Pak Harto. Selepas mengenakan kalung, teh Risma disuruh mengenakan kembali pakaiannya. Lantas di sini Pak Harto berbicara ke teh Risma. "Nduk, sekarang Bapak akan mengikuti kesanggupan kamu." Loh, maksudnya apa, Mbah? "Nduk, kira-kira dalam 1 hari atau 1 malam, kamu sanggup berapa kali melayani laki-laki?" "Ya, kalau biasanya 7-8 orang, Mbah." Baik, Simbah paham. Sekarang, Duk, ritual sudah selesai, semua sempurna, dan dalam 1 malam kamu akan melayani 15 orang laki-laki, tak lebih tak kurang. Sanggup, Nduk? Waduh, 15 orang. Gempor dong. Itu pikiran yang terlintas di kepala teh Risma. 15 orang, bro, lu bayangin. Gituan sekali aja, itu kayak kita lari maraton sekian ratus meter. Ini, ya Allahu Akbar. Tapi ya, inilah kenyataan yang terjadi. Melihat teh Risma seperti yang agak ragu. Paham betul Pak Harto isi pikiran teh Risma seperti apa. Nduk, yo jangan takut, Nduk. Walau kamu melayani 15 orang laki-laki, kamu tak akan merasakan apapun. Tak akan merasa kelelahan sama sekali. Karena nanti ada yang bekerja untukmu. Lah, maksudnya gimana, Mbah? Nduk, sosok yang menghuni kalung di lehermu, sosok yang sudah bersekutu lewat ritual pesugihan denganmu, dialah yang akan bekerja menggunakan tubuhmu, dan kamu tak akan merasa capek atau kelelahan sama sekali. Dan tentunya kamu bisa menguras semua uang milik pelangganmu, ucap Pak Harto. Nah, sanggup, Mbah? Siap, Mbah? Yo wis. Namun sing inget, Nduk, ada aturan, ada larangan. Apa, Mbah? Nduk, setiap kali kamu melakukan hubungan badan, baik dengan pelanggan atau dengan siapapun, copot dulu kalungmu. Kalau dilanggar, kamu kenakan kalung itu saat melayani laki-laki, maka hidupmu akan hancur apes seapes-apesnya, ucap Pak Harto. Risma pun menyanggupi. Lawong pantrangannya cuman hal seperti itu, enteng. Selepas itu, Risma pun lantas istirahat. Lalu, esok paginya sebelum Risma naik ojek pulang, Pak Harto berkata,
Nduk, mulai sekarang 1 minggu 1 kali kamu harus ke sini setor uang untuk ongkos lelahnya Simba. Sekian persen dari penghasilanmu selama 1 minggu. Itu nanti uangnya selain buat Simba, itu khusus untuk membeli umbo rampe dan sajen. Persembahan ke sosok yang sudah menjalin kontrak denganmu. Nah di sini, jadi Teh Risma ini gak perlu dia nyajen sendiri di rumah. Cukup 1 kali dalam 1 minggu setor duit ke si Pak Harto. Jadi Pak Harto ini minta persenan dari penghasilan Teh Risma selama 1 minggu layanin pelanggan. Dan uang setoran itu selain buat kehidupan sehari-hari Pak Harto, itu buat beli sesaji keperluan persembahan ritual ke makhluk yang bersekutu dengan Risma dari kepunden di belakang rumah Pak Harto. Risma pun setuju. Lantas, dia pun diantar ojek ke terminal. Nah, di sini sudah kelihatan hasil dari ritual pesugihan yang Risma jalani di tempatnya Pak Harto. Ketika tiba di terminal, semua laki-laki yang bertemu dan melihat Teh Risma itu menatap Teh Risma dengan tatapan penuh nafsu. Sampai-sampai banyak yang nyamperin ke Teh Risma. Namun Teh Risma menghindar, buru-buru naik ke dalam bis. Dalam hati, bener nih, hebat si Pak Harto. Ritual betul-betul top chair. Udah beda aja. Ini semua laki-laki natap penuh nafsu. Bahkan yang di dalam bis pun, sampai aki-aki tua yang dagang kerupuk kulit, istilah kata yo, ngelirik Teh Risma sambil mendecakkan lidah. Kutap ketap kalau kata orang Sunda. Jadi nggak tua nggak muda, semua tertarik oleh aura dari Teh Risma. Jadi aura seksualnya ini luar biasa. Siapapun yang memandang Teh Risma pasti suka dan tertarik, ingin nganu sama Teh Risma. Nah singkat cerita, Teh Risma pun pulang. Pulang kembali ke Ngasem Baru. Tiba di perumahan, ketika Risma masuk halaman, di teras, Teh Risma merasa kalung yang dia kenakan itu bergetar dan mengeluarkan energi panas yang langsung menjalar ke sekujur tubuh Teh Risma. Ibu tirinya sudah ada di rumah juga. Begitu Risma masuk, ibu tirinya pun bertanya, "Gimana Ris? Udah selesai?" "Alhamdulillah, sudah selesai Bu." "Syukurlah. Ritualnya seperti apa saja di sana?" tanya ibu tirinya Risma Butini. Risma pun tak menjelaskan dengan detail, dia rahasiakan. Hanya bilang kalau dimandikan dan dipasangi susuk oleh Pak Harto. Sedangkan Bu Tini, berdasarkan pengakuannya kepada Teh Risma, di Sragen, Bu Tini pun dipasangi pula. Hanya saja bentuknya, Bu Tini itu disuruh nelen gotri. Gotri itu kayak peluru ya, bulet-bulet. Tahu kan ya? Jadi disuruh nelen gotri, itu jumlahnya 35 biji. Lu bayangin, nelen gotri 35 biji. Apa nggak keselak tuh tenggorokan? Kebayang di dalam ususnya Bu Tini itu gotri semua bro. 35 biji ya, segenggam gotri ditelen. Tapi Risma tahu ada sesuatu pula yang disembunyikan oleh Bu Tini. Tapi masa bodoh lah. Wong Risma pun gak berkata jujur tentang ritual yang dia jalani. Singkat cerita, esoknya nih, hari perdana Risma kembali kerja di rumah Mamih Pipit selepas melakukan ritual pesugihan di lereng Gunung Merbabu di tempat tinggalnya Pak Harto di perkampungan Hindu. Teh Risma biasa jam 5 sore langsung berangkat dengan ibu tirinya ke rumah Mamih Pipit. Nah di sini
Langsung kerasa sama Teh Risma. Biasanya itu tempat prostitusinya Mami Pipit itu dibukanya jam 7. Jam 7 malam ya. Jam 5 berangkat. Sebelum maghrib sudah tiba di rumahnya Mami Pipit. Di tempat jualan. Baru aja nyampe, baru aja duduk. Risma kan memang dandannya kan dari rumah. Baru aja duduk. Si Masri, handle-nya Teh Risma datang. Moy. Iya mas, ada apa? Udah ada yang booking tuh. Yuk, sekarang mau si mas antar. Wah, bener nih. Belum dibuka aja, sudah banyak yang antri. Pikir Risma. Langsung lari diantar oleh si Masri menuju ke sebuah hotel kelas melati. Nah, di sini perbedaan terjadi. Ketika pintu dibuka oleh Teh Risma, si lelaki hidung belang yang booking Risma itu langsung menerjang memeluk Teh Risma. Wah, beda. Teh Risma pun ya ke kamar mandi dulu, melepaskan kalungnya. Barulah dia melayani konsumennya, pelanggannya. Selepas selesai melayani pelanggannya itu, si pelanggan pun betul sesuai ucapan Pak Harto. Nih si pelanggan, semua duit yang ada dalam dompetnya diserahkan ke Risma. Luar biasa. Tarif Teh Risma itu kan 500.000. Lah ini, semua duit yang ada di dompet semua diserahkan ke Teh Risma. Cuma nyisain buat ongkos pulang, bro. Ada yang 800, ada yang 900, ada yang 1 juta, bahkan lebih. Bahkan uang tipsnya itu melebihi uang tarifnya Teh Risma. Baru juga nyampe nih, balik ke rumah Mami Pipit, sudah ngantri yang booking. Sampai nggak bisa istirahat Teh Risma. Tepat tengah malam, Teh Risma, betul seperti kata Pak Harto, dia sudah melayani 15 orang laki-laki dan tanpa merasa lelah sedikit pun. Bahkan tak merasakan apapun. Karena ada sosok yang merasuk ke tubuh Teh Risma dan dialah yang melayani laki-laki yang jadi pelanggan Teh Risma. Menggunakan jasa Teh Risma. Makanya Teh Risma nggak merasakan apa-apa. Udah selesai nih layani 15 orang laki-laki ya, tengah malam nih. Betul kata Pak Harto, nggak kurang nggak lebih. Sampai subuh, nggak ada lagi pelanggan sama sekali yang booking Teh Risma. Dan Bu Tini, itu pun ada peningkatan. Dia bisa layanin sampai 8 orang. Pagi-pagi pulang ke Ngasem Baru. Wah, tos nih Bu Tini sama Risma. Senang bukan main dong. Dapat duit gede. Dari situ kehidupan Teh Risma dan Bu Tini semakin mapan. Teh Risma dan Bu Tini masing-masing beli mobil. Mobil baru, bukan second lagi. Beli mobil baru. Dari hasil kerja itu. Sampai-sampai nih dari hasil kerjanya, Risma memang hidup lebih-lebih dari mapan. Udah kaya raya lah. Teh Risma sampai pulang ke Majalengka, ke Talaga. Ke tempat kakek neneknya. Ke Ma Inot dan Aki Padil. Teh Risma ngerehab rumah neneknya. Dibangun rumah neneknya. Yang tadinya kan rumahnya seperti gubuk lah istilahnya. Dibangun oleh Teh Risma. Beli sawah, karena memang Aki Padil ini kan kerjanya di sawah orang. Dibeliin sawah oleh Teh Risma. Kambing-kambing punya orang yang dipiara oleh Aki Padil disuruh dikembalikan. Dibeliin 10 ekor kambing sekaligus oleh Teh Risma. Teh Risma berbakti kepada kakek dan neneknya yang merawat dia sedari bayi. Lalu balik lagi ke Solo. Udah seneng betul hidup Teh Risma sama Bu Tini, ibu tirinya ini. Dan Teh Risma sama Bu Tini, ibu tirinya, ini kayak dua sejoli. Istilah kata, di mana ada Teh Risma, di situ ada Bu Tini. Selalu ngikut kemanapun. Teh Risma ngambil jalan hitam, Bu Tini ngikut. Teh Risma tobat, Bu Tini ikut tobat. Bahkan sampai tua, ibu tiri Teh Risma itu tetap bareng dengan Teh Risma.
tinggal pun bareng pula. Karena memang sedari muda nih, dua-duanya ini barengan terus udah kayak adik kakak. Jarang dong anak tiri sama ibu tiri bisa serekat itu hubungannya. Hebat mereka. Itu perlu dicontoh. Dicontohnya yang rekat hubungannya ya, bukan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa tahun Teh Risma hidup senang bergelimang harta. Namun ya di sini, dalam ritual pesugihan apapun, tak ada yang abadi. Pasti ada naas dan ada masa berakhirnya. Ada jatuh temponya, walau tak tercatat, tak disepakati dalam kontrak. Tetapi prosedurnya pasti diterangkan oleh juru kunci ataupun si dukun yang membantu. Seperti Teh Risma, dalam kontraknya, pantrangannya itu nggak boleh ngelayanin laki-laki sambil mengenakan kalung pesugihan. Nah, satu saat ada yang booking Teh Risma. Yang padahal Teh Risma ini selama kerja di tempatnya Mami Pipit, dia ini nggak pernah mau layanin orang itu. Kenapa? Karena si orang ini langganan si Osin, salah satu kawan seprofesi Teh Risma yang senior di tempatnya Mami Pipit. Dan memang di sini Risma ini kan disiriki sama anak-anak Mami Pipit yang lain. Karena Teh Risma ini kan primadona di sana. Ya semalam 15 orang lu bayangin. Apa nggak kebagian tuh yang lain gitu kan. Osin pun sama, dia cemburu sama Risma karena penghasilannya begitu besar dan begitu disayangi oleh Mami Pipit. Risma dan Bu Tini sama Mami Pipit itu dispesialkan lah di sana. Ya wong penghasilan dari Risma dan Bu Tini itu begitu besar setiap malam. Nah, satu ketika si lelaki langganan dari si Osin itu memang jatuh cinta dari dulu ke Teh Risma. Cuman Risma nggak pernah respon dan nggak mau melayani. Walau dibayar berapapun karena nggak mau berselisih dengan Osin. Namun waktu itu, tepat pelanggan yang terakhir yang ke-15. Risma yang biasanya gak mau layanin pelanggannya si Osin, namanya itu Hermawan. Hermawan ini bukan orang biasa. Dia itu anak seorang perwira angkatan udara di daerah Solo, dinasnya di Solo. Mas Tri, handle-nya Teh Risma, itu datang tengah malam itu. Moy, ada yang booking tuh, yang ke-15. Seperti biasa Moy, kayaknya ini yang terakhir. Lu pakai apaan sih? Kok dari dulu stuck aja di 15? Gak nambah, gak ngurang. Risma hanya tersenyum. Siapa mas? Itu loh, si Hermawan. Kasihan dia. Dari dulu pengen booking kamu tapi gak pernah kamu layanin. Nah di sini entah kenapa Risma itu mendadak mau melayani si Hermawan. Risma pun diantar oleh Mas Tri ke hotel tempat si Hermawan menginap. Nah di sini Hermawan yang memang jatuh cinta ke Risma, itu sikap dan perilakunya berbeda dong dengan pelanggan laki-laki hidung belang yang lainnya. Jadi Hermawan ini memperlakukan Risma penuh cinta, memperlakukan Risma layaknya seorang kekasih. Di sini pun Teh Risma lena. Dan waktu ketemu di hotel, Risma sama Hermawan ini nggak langsung main. Tapi ya ngobrol, rangkul-rangkulan, udah kayak sepasang kekasih yang lagi bucin lah. Selepas cukup lama ngobrol, Risma pun kan diajak jalan-jalan sama si Hermawan. Menghabiskan dini hari sampai pagi, jalan-jalan dengan Hermawan sampai makan di sebuah restoran. Barulah jam 8 pagi balik lagi ke hotel. Di sini Risma pun langsung melayani Hermawan dengan sepenuh hati. Gak kayak yang lain. Waktu layanin Hermawan, Risma ini pakai hati karena terpikat dan terlena oleh sikap dan perilakunya Hermawan yang memperlakukan Risma seperti kekasihnya.
Beberapa kali main nih Risma sama Hermawan. Risma pun lantas langsung ke kamar mandi. Bersih-bersih. Mandi, bersihin badan. Lalu masuk kamar lagi. Duduk di meja rias. Risma ya dandan lagi, wong dia mau pulang. Dan lantas Risma mengenakan kembali kalung pesugihannya. Nah, ketika Risma sedang dandan selepas mengenakan kembali kalung pesugihannya, Risma ditarik oleh Hermawan, langsung dilempar ke ranjang dan kembali dicumbui oleh Hermawan. Risma yang terlena melayani Hermawan kembali. Namun di tengah Hermawan yang sedang asik menunggangi Risma, Risma baru teringat dia masih mengenakan kalung pesugihannya. Terkejutlah Risma sampai syok. Lalu Hermawan didorong sekuat tenaga sampai terjungkal jatuh dari pembaringan. Risma keringat dingin bercucuran sampai segede-gede jagung tuh keringat. Syok, takut, was-was, ingat akan larangan dari Pak Harto. Sedangkan si Hermawan dia kebingungan. Riz, kamu kenapa? Apa ada yang salah sama si Mas? Risma malah menangis. Enggak Mas, kamu enggak salah. Aku yang salah Mas. Risma menangis ketakutan karena tahu betul apa yang akan menimpa dirinya. Sambil menangis, Risma langsung turun dari ranjang mengenakan kembali pakaian, pikirannya kosong. Rasa takut begitu kuat dalam hati Risma. Mas, antar aku pulang sekarang Mas. Dengan kebingungan, Hermawan pun menuruti, mengenakan kembali pakaian, lalu antar Risma pulang ke Ngasem Baru. Sampai di rumah, Risma hanya menangis sampai Bu Tini bertanya, namun Risma tak jawab. Lalu sore itu juga, Teh Risma langsung ke terminal, naik bis, langsung ke Boyolali menemui Pak Harto. Turun dari ojek, tukang ojek biasa langsung pulang lagi ke terminal. Risma dengan hati penuh rasa takut berjalan di jalanan setapak yang terjal, menanjak menuju ke rumah Pak Harto. Namun di tengah perjalanan menuju rumah Pak Harto, Risma terbelalak melihat sosok Pak Harto berdiri di tengah jalan setapak, bertolak pinggang, dengan muka yang penuh amarah, dengan mata yang kemerahan, betul-betul marah kepada Risma. Sepertinya Pak Harto sudah tahu Risma sudah melanggar aturan pesugihan. Menatap Pak Harto yang begitu murka, Teh Risma sampai gemeteran, lutut terasa lemas, sampai hampir jatuh tersungkur. Dia menangis sejadi-jadinya. Namun di sini Risma berharap Pak Harto mau memaafkan dirinya dan mau mengulang kembali ritual yang sudah Risma langgar aturannya. Risma lantas mengikuti Pak Harto pulang. Pak Harto pulang ke rumah terlebih dulu meninggalkan Risma yang hampir jatuh tersungkur di jalanan. Tiba di rumah Pak Harto, Risma menangis sampai bersujud di kaki Pak Harto. Mbah, ampuni saya Mbah, ampuni saya, tolong Mbah, tolong. Tolong Mbah. Ulangi ritualnya Mbah, ulangi ritualnya. Gak bisa. Kamu sudah melanggar aturan. Kamu sudah melanggar kontrak perjanjian. Pulang kamu, pulang. Jangan lagi datang kemari. Ucap Pak Harto. Wah, Pak Harto ini sampai bentak-bentak. Orang yang tadinya lemah lembut, berwibawa, kebapaan. Waktu itu lihat Teh Risma seperti musuh gerotan. Risma akhirnya pulang. Tanpa rasa malu sepanjang jalan berjalan kaki nih. Dari rumah Pak Harto, Teh Risma nangis kejar-kejar. Sampai orang-orang, warga kampungnya Pak Harto, semua bingung lihat Teh Risma yang nangis sambil jalan kaki.
ada yang bertanya, tak dijawab oleh Risma. Risma terus menangis. Sampai akhirnya balik lagi ke Ngasem Baru. Besoknya balik lagi Teh Risma ke Boyolali, nemuin Pak Harto. Sambil menangis bersimpuh meminta maaf, namun tetap saja di sini pintu maaf sudah ditutup rapat oleh Pak Harto. Dan Pak Harto bilang, kamu akan merasakan akibatnya. Akibat kamu melanggar peraturan, melanggar kontrak perjanjian. Pergi kamu, pulang. Diusir lagi si Teh Risma ini. Risma pun pulang. Nah di sini kan Bu Tini bingung dong. Lihat Risma yang seperti hidup enggan mati segan. Bu Tini pun menanyai Risma. Risma disuruh jujur apa yang sudah terjadi. Dan disinilah Teh Risma pun menceritakan apa yang menimpa dirinya. Tentunya Bu Tini terkejut kalau ternyata Risma di tempat Pak Harto di Boyolali, di pekampungan di lereng Gunung Merbabu, itu malah menjalani ritual pesugihan. Kan dikiranya Bu Tini Risma ini cuma pasang susu. Bu Tini pun tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya selepas menenangkan diri, beberapa hari kemudian Risma pun kembali ke tempatnya Mami Pipit. Selepas beberapa hari nggak pernah datang. Walau Risma dalam hati sudah bisa menerka, hancur saya hari ini, pikir Risma. Dan memang terjadi bro. Teh Risma sepanjang perjalanan menuju ke tempat Mami Pipit, dia mengenang kembali kejadian saat di hotel dengan Hermawan, yang ketika Risma tersadar masih mengenakan kalung saat melayani Hermawan. Selepas mendorong Hermawan sampai terjungkal, sambil menangis, Risma mendengar suara bisikan di telinga. Kamu sudah melanggar perjanjian. Kamu sudah melanggar perjanjian. Kamu sudah melanggar perjanjian. 3 kali bisikan di telinga mengucapkan kata-kata yang sama. Itu masih terngiang-ngiang di telinga Teh Risma. Tiba di tempatnya Mami Pipit. Betullah, sampai tengah malam tak ada satu pelanggan pun yang mau booking Teh Risma. Bahkan para lelaki yang biasanya tergila-gila ke Teh Risma itu lihat Teh Risma begitu jijik. Teh Risma pun hanya bisa menangis. Mami Pipit aja sampai bingung. Loh, kamu ini kenapa? Kok kamu sampai gak ada pelanggan satu orang pun? Risma hanya menggelengkan kepala sambil meneteskan air mata. Risma pun pulang ke Ngasem Baru. Semenjak itu, satu persatu harta Teh Risma mulai dilelang, mulai habis. Pembantu dan babysitter sudah tak bisa lagi digaji oleh Teh Risma. Teh Risma hanya mengandalkan hasil kerja ibu tirinya Bu Tini. Lah di sini hebatnya Bu Tini nih. Walaupun dia ibu tiri, dia mau membiayai Risma. Sudah seperti ke anak kandung sendiri. Namun walau di tengah keterpurukannya Teh Risma yang hancur, Hermawan yang memang betul-betul jatuh cinta ke Risma, itu sering pula membantu Risma, memberi uang. Ya walau hanya sekedar cukup untuk makan saja. Tapi Risma pun bersyukur. Namun yang jelas, penyesalan itu masih ada dalam hati Teh Risma. Karena kehancuran yang dia alami adalah perbuatannya sendiri. Di situ Risma mulai kembali ibadah. Sholat dia jalankan. Dia tobat. Tapi bukan tobat karena kelakuannya di dunia malam. Tobat karena dia sudah melanggar aturan dari kontrak pesugihan. Nah, itulah kisah Teh Risma yang kembali terjerumus di dunia malam sampai melakukan ritual pesugihan di tempatnya Pak Harto di lereng Gunung Merbabu.